Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan membawa mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Gideon Hangkoli, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas B. Kita masuk ke pokok pembahasan. Di sini ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama itu sistem komputer secara umum. Yang kedua peralatan masukkan teks. Yang ketiga itu peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Keempat peralatan output. 5 pencetakan. 6 memori. 7 format penyimpanan data, dan 8 kecepatan prosesor. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama itu sistem komputer secara umum. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware yang saling berinteraksi untuk memproses data menjadi informasi. Jadi konsep dasarnya itu mengikuti alur IPO atau input, proses, output, dan kalau fungsinya ini menerima data, mengelolanya, menyimpannya, dan menghasilkan keluaran sesuai instruksi yang diberikan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu peralatan masukkan teks. Peralatan masukkan teks di sini perangkat keras yang digunakan pengguna untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Contoh utamanya itu seperti keyboard yang memiliki tombol huruf, angka, dan fungsi. Dan lainnya itu seperti virtual keyboard di layar sentuh, scanner dengan fitur OCR, mengubah teks foto menjadi teks ketik. Kita masuk ke pokok pembahasan ketiga, yaitu peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Perangkat yang digunakan untuk menggerakkan kursor atau memilih menu, mengklik icon yang memberikan instruksi arah. Contohnya itu seperti mouse, touchpad pada laptop, stylus atau pulpen digital, dan juga joystick dan touchscreen. Fungsinya itu untuk memudahkan interaksi visual dengan antarmuka grafis, itu GUI. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu peralatan output. Di sini peralatan output ini perangkat yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data dari komputer agar dapat dibaca atau dilihat oleh manusia. Outputnya yaitu output visualnya yaitu monitor, LCD, dan LED ataupun proyektor. Sedangkan outputnya itu speaker dan headset. Dan output cetaknya itu printer. Ini dijelaskan lebih detail di poin selanjutnya. Dan yang kelima itu masuk ke pembahasan kelima, yaitu pencetakan. Sini proses dan perangkat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk fisik atau hard copy di atas kertas atau media lainnya. Dan di sini ada jenis printer, yaitu dot matrix, inkjet, laser, dan plotter. Dan kalau spesifikasinya yaitu dilihat dari resolusi cetak atau DPI, dots per inci atau kecepatan cetak, ppm, pages per minute, dan kemampuan warna. Kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu memori. Memori ini tempat penyimpanan sementara atau permanen untuk data dan instruksi yang sedang atau akan diproses oleh komputer. Sini kita pertama itu RAM atau random access memory, memori utama yang bersifat sementara atau volatil, digunakan saat komputer bekerja. Semakin besar RAM, maka semakin cepat dan banyak tugas yang akan dijalankan. Ini sedangkan ROM atau read only memory, memori permanen yang berisi
firmware atau program dasar saat komputer dinyalakan. Masuk ke pembahasan yang ke-7 yaitu format penyimpanan data. Di sini cara atau standar yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan menyimpan data pada media penyimpanan atau hard disk dan flash disk. Di sini file sistemnya itu FAT32 dan NTFS dan exFAT dan ext4. Satuan ukuran yaitu bit, byte, KB, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Sedangkan tipe datanya ini teks, gambar, audio, video, aplikasi. Masing-masing memiliki ekstensi berbeda-beda seperti TXT, JPG, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan yang ke-8 yaitu kecepatan prosesor. Ukuran kemampuan otak komputer atau CPU dalam menjalankan instruksi per detik. Satuannya itu hertz, umumnya sekarang dalam satuan gigahertz. Artinya bahwa 3 GHz artinya prosesor mampu melakukan 3 miliar siklus perhitungan per detik. Sedangkan dari faktor lainnya itu jumlah core atau inti prosesor dan thread juga mempengaruhi kecepatan dan kemampuan multitasking. Kiranya tadi materi yang sudah saya bawa inilah referensi yang saya dapat dari materi-materi tersebut. Kiranya materi ini atau referensi ini dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas atau ingin melakukan yang namanya interaksi manusia dan komputer. Mungkin sekian dari video saya. Mohon minta maaf jika ada kurang. Terima kasih.